kalau mereka nggak punya surat itu, mereka nggak bisa beli BBM subsidi. Stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, itu jumlahnya kurang dari 500. Nah ini saya kira generasi muda, ini kesempatan besar ya bagi generasi muda untuk masuk ke sektor ini. Halo Sobat Pro 3 Siniar, balik lagi di episode kali ini kedatangan serba ada lautan begitu. Jadi kalau Sobat Pro 3 Siniar udah biasa makan ikan, itu kan dijaring dulu sama nelayan. Nah ini udah kedatangan nih sama ketumnya langsung, Ketua Nelayan Tradisional Indonesia, ada Pak Dhani. Aplaus dulu dong guys, masa yang enggak kan? Pak Dhani, wah cerah banget ini Pak Dhani, Ya. sesuai ya, karena juga habis ngerayain Hari Nelayan Nasional ya. Nelayan nasional, betul. Oke, Pak Dhani, kalau untuk kelompok nelayan tradisional Indonesia itu berarti semuanya nelayan, Pak? Apa gimana? Ya, KNT itu kan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Kami dibentuk atau didirikan tahun 2009, Mbak, di Manado, Sulawesi Utara. Oke. Jadi saat itu sebenarnya didirikan oleh pimpinan-pimpinan serikat-serikat nelayan di daerah. Memang umumnya semuanya adalah nelayan ya. Iya. Tetapi dalam pertemuan pertama ya, musyawarah nasional pertama KNTI disepakati bahwa anggota KNTI itu bukan hanya nelayan, tapi juga bisa petambak garam ya, pembudidaya ikan, Oke. pedagang ikan ya, atau pengolah hasil perikanan yang biasanya perempuan-perempuan pesisir. Jadi kalau Mbak datang ke daerah-daerah pesisir itu selain ke kampung-kampung nelayan ya, selain menemukan komunitas nelayan, tapi juga perempuan-perempuan yang mengolah hasil perikanan menjadi produk-produk seperti kerupuk, terasi, ya, ikan asin dan sebagainya. Emang kalau olahan ikan tuh istilahnya nggak kaleng-kaleng lagi ya Nggak Pak Dhani ya, Insya karena Allah, emang ya. waduh, enak banget apapun itu, pokoknya saya suka bener-bener semua makanan laut, seafood lovers gitu. Nah tapi kalau untuk anggotanya sendiri berarti udah seluruh Indonesia, karena kan pertama berdiri tadi di Manado ya Pak? Ya, sampai sekarang kami itu ada di 81 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Memang belum semua daerah ya, daerah pesisir. Jadi 81 kabupaten kota di 25 provinsi yang punya wilayah pesisir ya. Nah, yang punya wilayah umumnya sebagian besar adalah wilayah pesisir. Oke, nah kalau kemarin di Hari Nelayan Nasional KNTI bikin apa tuh Pak? Ya, kami tidak mensentralisasi ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang juga dilakukan di masing-masing daerah. Ada yang bikin diskusi ya, ada yang melakukan audiensi gitu ya dengan pemerintah, dengan DPRD. Kami juga kemarin ada satu forum diskusi dengan satu partai ya di DPR RI bersama Komisi 4 juga ya untuk menyampaikan aspirasi dan harapan ya dari nelayan-nelayan, khususnya nelayan kecil yang tergabung di dalam KNTI, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah harus dilakukan ke depan untuk kemandirian dan kesejahteraan dari nelayan-nelayan kecil dan tradisional kita di Indonesia. Oke, tapi kalau ngomongin nelayan-nelayan gitu, apakah memang selalu yang senior-senior aja gitu nelayan-nelayan? Enggak. Atau sekarang tuh ada Banyak juga nelayan boleh jadi nelayan. Oh gitu. Gen Z juga juga tertarik banyak gak sih sama Ya, nelayan itu, Pak? ya memang umumnya nelayan kita itu umurnya itu udah agak senior gitu Iya, ya. senior. 35, 40, bahkan ada yang 70 tahun masih melaut, masih Oke. mencari ikan Iya. ya. Nah, ini yang menjadi masalah juga sebenarnya di dalam sektor perikanan, khususnya nelayan ya, sama sebenarnya seperti sektor pertanian. Regenerasi dari nelayan yang memang butuh satu usaha ya untuk menjadikan sektor ini kembali diminati oleh Gen Z kita ya, oleh anak-anak muda gitu. Nah, salah satu yang sebenarnya perlu dilakukan adalah bagaimana insentif menjadi nelayan itu harus lebih besar, lebih tinggi ya, harga ikannya harus baik, perlindungan terhadap nelayan harus lebih baik, sehingga generasi baru di sektor perikanan itu masuk ke sana gitu. Nah, yang lebih penting sekarang saya kira teknologi ya, penggunaan teknologi itu menjadi sangat krusial. Karena generasi baru sekarang kan melek teknologi ya. Betul. Nah, jadi kalau ke laut, bapak-bapaknya atau orang tuanya nggak menggunakan teknologi, ya fish finder,
GPS dan sebagainya. Nah, sekarang kita dorong agar nelayan-nelayan sekarang itu aware ya, atau peduli terhadap penggunaan teknologi itu. Karena itu sangat membantu untuk penangkapan ikan. Oke. Tapi emang pada dasarnya Gen Z itu sebenarnya tertarik nggak tuh? Kalau dilihat dari pekerjaan ini, jenis pekerjaan ini kan sangat prospektif sebenarnya ya. Apalagi dia merupakan tumpuan dari sektor pangan kita. Kalau pangan pertanian ya sekarang itu banyak masalah karena perubahan iklim ya, cuaca dan sebagainya. Orang sekarang mulai melihat bagaimana asupan pangan untuk masyarakat itu disuplai dari pangan perikanan dan kelautan. Jadi bukan hanya ikan, tapi juga rumput laut ya yang mengandung gizi dan protein yang luar biasa gitu. Jadi sektor ini itu sangat penting bagi keberlanjutan ketahanan pangan di sebuah negara. Ini riset-riset yang banyak dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia juga, bahkan FAO, Organisasi Pangan Dunia juga mengatakan 2050 ketergantungan masyarakat dunia terhadap pangan perikanan itu akan makin meningkat gitu. Jadi harusnya sektor ini itu memberikan tawaran yang menarik bagi Gen Z ya atau generasi muda. Hanya tadi kita harus mengadopsi ya berbagai pendekatan baru. Misalnya sekarang atau yang sudah berkembang di banyak negara, China, Norwegia, ya, mungkin juga Korea Selatan. Usaha ikan itu atau perikanan tidak saja melulu bicara mengenai penangkapan ikan di laut, tapi bagaimana membudidayakan ikan di laut. Nah, ini juga mungkin bagi anak muda sekarang, aduh capek gitu ya, harus panas-panasan, cuaca ekstrim ya, kalau dia harus melaut bermil-mil gitu. Nah, pemerintah sebenarnya sekarang harus mendorong agar penciptaan lapangan kerja di sektor perikanan ini itu mulai masuk lebih intens ya ke budidaya perikanan di laut gitu. Nah, ini saya kira generasi muda ini kesempatan besar ya bagi generasi muda untuk masuk ke sektor ini. Oke. Nah, tapi kalau untuk dari hasil tangkapan-tangkapannya sendiri ya, ini kabarnya juga ada yang jangan menangkap menggunakan apa itu Pak namanya? Alat tangkap yang merusak ya. Iya, alat tangkap yang merusak begitu. Itu kalau dari KNTI sendiri kampanyenya seperti apa supaya memang nelayan-nelayan tidak seperti itu? Ya. Jadi satu isu penting ya di dalam sektor perikanan adalah isu mengenai keberlanjutan. Sustainability dari sumber daya perikanan, sustainability dari sumber daya kelautan yang ada kita hari ini. Bagi nelayan, kesehatan laut itu yang paling utama. Kalau lautnya tercemar, lautnya tidak sehat, ikan akan pergi, kan gitu ya. Karena itu salah satu agenda perjuangan yang dilakukan oleh KNTI juga bagaimana sumber daya perikanan dan sumber daya itu sehat, berkelanjutan. Nah, memang salah satu yang menyebabkan ya adanya ketidakberlanjutan ya dari sektor perikanan itu adalah penggunaan alat-alat tangkap yang merusak. Ya misalnya kayak troll itu ya. Itu kalau ada nelayan gitu menggunakan troll itu, dia bukan saja menangkap ikan dalam jenis tertentu, tapi ikan-ikan yang kecil-kecil ya atau terumbu karang, semua biota di dasar laut itu keangkut semua. Nah, jadi kita nggak bisa dengan menggunakan alat tangkap itu ya, otomatis itu akan menyebabkan sumber daya laut kita menjadi rusak ya. Ikan-ikan kecil yang tadinya harusnya nggak usah ditangkap ya, nah, itu akhirnya ketangkap gitu. Nah, akhirnya sumber daya ikannya menjadi terbatas. Oke. Nah juga belum lama ini viral ya di media sosial Pak Dhani mungkin tahu soal penangkapan ikan sapu-sapu itu ya. Nah itu kan juga baru diikuti oleh beberapa generasi muda saja gitu. Memang itu Gen Z ya dan dibuat konten sama mereka. Apa betul memang harus ditangkap atau gimana itu Pak? Ya saya kira memang ya sekarang kami juga lihat ya di beberapa media sosial inisiatif yang dilakukan untuk menjaga kelestarian dari sumber daya ikan di sungai ya, terutama ya di Jakarta, di beberapa daerah, terutama pada jenis ikan tertentu ya, ikan sapu-sapu itu. Saya kira inisiatif ini baik ya, sangat baik gitu. Bagaimana
memang kan kalau di perairan kan ada jenis-jenis ikan yang jadi predator ya terhadap jenis ikan yang lain gitu. Ya kita berharap sungai-sungai kita kan masih dipenuhi oleh ikan-ikan yang beragam, sehingga itu juga bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat kan. Kalau mereka tidak punya lahan untuk bercocok tanam, misalnya daerah-daerah perkotaan atau pinggir kota, mereka bisa nangkap ikan di sungai kan gitu ya. Nah, seperti misalnya negara-negara di tetangga kita ya, di Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, itu kan sangat bergantung Thailand ya, pada sungai Mekong itu. Ya, mereka memang lautnya mungkin nggak ada atau kecil gitu, tapi sungai Mekong itu menjadi tumpuan dari penghidupan warga untuk mencari ikan, ya, mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, kita ini kan banyak sekali sungai-sungai kita. Jadi kalau kita biarkan dia tercemar ya, ikan predatornya terlalu banyak ya, sehingga keragaman spesies di dalam sungai itu juga menjadi hilang gitu. Nah, jadi saya kira secara pribadi kami di KNTI mengapresiasi ya inisiatif, apalagi kalau kita lihat kan inisiatifnya dari anak-anak muda ya. Nah, itu keren sekali ya, hebat sekali. Nah, KNTI juga rencana ada mau join begitu mungkin Pak di sana? Ya, tentu saja sebenarnya kami ingin sekali ya melakukan kolaborasi ya apapun itu bentuknya dengan inisiatif-inisiatif dari anak-anak muda, komunitas-komunitas yang mencintai lingkungan, ya sungai dan sebagainya. Jadi bukan saja pada bagaimana menangkap ikan sapu-sapu ya, tapi juga menjaga agar sepanjang daerah aliran sungai itu kita pastikan misalnya limbah-limbah itu tidak mencemari sungai-sungai ya. Atau mungkin misalnya penanaman inisiatif rehabilitasi atau konservasi mangrove di daerah-daerah pesisir, yang itu dampaknya luar biasa, Mbak, kepada nelayan, kepada pemukiman nelayan. Iya. Nah, kabarnya kan juga Gen Z ini kalau mau jadi nelayan bisa ya? Tadi kata sangat bisa. Mbak Hana juga kalau mau jadi nelayan bisa. Bisa. Itu gimana caranya, Pak? Ya, harus kita kapal dulu begitu. Ya, untungnya di Indonesia ini menjadi nelayan nggak mesti mendaftar, nggak mesti bikin surat lamaran, gitu kan? Jadi cukup memang ya, maksudnya ya harus punya perahu, tentu saja ya, alat tangkap, ya tentu ada beberapa persyaratan, misalnya nelayan kecil di bawah 5 gross ton itu dia harus punya surat namanya pas kecil ya, semacam STNK kapal gitu ya. Nah, ini penting sebenarnya untuk punya surat ini agar nelayan kecil kita itu bisa membeli BBM subsidi. Nah, ini kaitannya dengan isu-isu BBM ya. Karena kalau nelayan kecil itu, Mbak, mau beli BBM, dia harus punya surat rekomendasi dari dinas kabupaten kota di wilayahnya. Kalau mereka nggak punya surat itu, mereka nggak bisa beli BBM subsidi. Nah, bisa beli BBM, tapi harganya lebih mahal akhirnya. Nah, jadi balik lagi kalau mau jadi nelayan semacam itu, saya kira memang diperlukan satu dukungan ya dari pemerintah, karena kita nggak tahu, nggak semua anak muda itu punya modal untuk beli kapal, beli alat tangkap ya. Jadi insentif misalnya untuk permodalan yang murah, yang fleksibel ya pembayarannya, karena usaha penangkapan ikan ini kan nggak pasti ya. Kadang dapat, kadang enggak ya, kadang banyak sekali, kadang sedikit sekali kan gitu. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua menurut saya untuk mengakomodasi tadi ya tantangan dari penciptaan lapangan kerja yang generasi baru, Gen Z dan generasi milenial ini, maka harus ada skema untuk mempercepat inisiatif-inisiatif atau proyek-proyek baru untuk pembudidayaan ikan di laut itu. Ya, jadi ini udah berkembang di banyak negara ya, di China, di Norwegia, di Jepang dan sebagainya. Nah, kita relatif cukup terlambat untuk masuk ke wilayah itu. Kita harus mulai dan potensinya besar sekali. Anak-anak muda bisa masuk ke situ ya. Asalkan memang punya kemauan, kerja keras dan dukungan pemerintah juga besar di sektor itu, karena itu butuhkan modal yang juga cukup besar. Nah, masyarakat pesisir tadi juga yang memang sudah nelayan senior ya, Pak Dhani. Itu kalau mendapatkan surat rekomendasi itu pada dasarnya mudah atau gimana? Ya, itu yang kami temukan ya dalam survei atau riset KNTI di 2021 sebenarnya terkait dengan akses BBM subsidi bagi nelayan kecil. Ada dua masalah ternyata. Kenapa nelayan kecil itu tidak bisa mengakses BBM bersubsidi? Itu kan artinya mereka biaya melautnya akan lebih besar kalau nggak pakai BBM subsidi ya. Nah, dua masalahnya adalah administrasi ya.
tadi soal surat rekomendasi itu kan susah sekali. Ini bayangin aja kita di Jakarta nih ya, nelayan di Kepulauan Seribu itu harus kalau dia mau beli BBM dia harus ngurus dulu di kantor dinas kabupaten ya untuk dapetin 1 lembar surat rekomendasi baru dia bisa beli BBM subsidi. Bayangin coba nelayan-nelayan kita yang di kepulauan-kepulauan kecil ya di Anambas, di Kepulauan Riau, di Natuna dan lain-lain ya itu sulit sekali. Makanya kita dorong agar surat rekomendasi ini dipermudah. Pelayanan pemerintah untuk mengurus surat rekomendasi itu harus didekatkan dengan kampung-kampung nelayan ya. Sehingga dia nggak perlu lagi kantor pemerintah ya. Cukup ngurus di kampungnya aja. Ada meja atau kantor yang tidak didirikan secara permanen sehingga bisa diurus oleh nelayan. Nah, yang kedua ini juga penting. Kami udah ngobrol dengan Pertamina, dengan Kementerian SDM, dengan Kementerian BUMN ya. Salah satu masalahnya juga karena titik distribusi atau infrastruktur distribusi BBM bersubsidi itu sedikit. Stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan itu jumlahnya kurang dari 500 saja di seluruh Indonesia. Padahal kampung nelayan itu ada sekitar 10 ribuan kampung nelayan ya. Jadi pemerintah harus memperbanyak ini atau Pertamina kalau ada anggaran di dalam perusahaannya mereka harus bikin tuh SPBN yang mendekati kampung-kampung nelayan. Nah, mudah-mudahan sih sekarang bisa nambah agak banyak karena pemerintah punya program Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya ya. Nah, di dalam Kampung Nelayan Merah Putih itu dimungkinkan kalau di situ belum ada SPBUN, dia bisa diusulkan untuk mendirikan SPBUN gitu ya. Sehingga nelayan bisa mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang lebih murah gitu. Berarti pada dasarnya keberlangsungan dari Kampung Nelayan Merah Putih ini sangat membantu nelayan-nelayan begitu di masyarakat pesisir ya? Ya, sangat. Ya itu juga yang kami usulkan ya, maksudnya kami sangat setuju dengan konsep atau pendekatan dari kampung nelayan ini karena menurut kami pembangunan atau meningkatkan kesejahteraan nelayan itu kan nggak bisa parsial ya Mbak ya. Nggak bisa hanya dibantu kapalnya, habis itu ongkos melautnya gimana gitu ya. Kapalnya dibantu, alat tangkapnya dibantu, tapi jualnya susah, kan gitu kan. Nah jadi pendekatan kampung nelayan ini menurut saya baik sekali karena dia berusaha untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan oleh nelayan dari hulu sampai hilir. Nah, cuma hanya satu catatan kami ya, pendekatan pembangunan itu kan nggak melulu pembangunan fisik ya. Betul bahwa kami butuh pabrik es, kami butuh cold storage, kami butuh kapal dan jaring dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya supaya nelayan atau pemuda pesisir, perempuan ya, itu bisa mengoptimalisasi infrastruktur itu kan butuh pemberdayaan, ya, butuh pendidikan, pengetahuan. Jadi pendekatan pembangunan kampung nelayan itu juga selain pendekatan pembangunan, itu juga harus ada pendekatan pemberdayaan, ya, supaya yang sudah dibangun oleh pemerintah ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Orang-orang kampung di pesisir punya pengetahuan untuk mengoperasikan, bangunan-bangunan atau bantuan-bantuan pemerintah itu, supaya nggak mangkrak gitu ya. Sayang kan? Betul, karena udah dibuat ya Pak Dhani ya. Pasti aja juga Sobat Pro 3 Senior pasti auto langsung mau jadi nelayan dan juga aduh kayaknya emang bener deh, ini menarik nih sebenarnya profesi ini. Saya juga jadi nggak sabar sama Pak Dhani, kita berlayar ya Pak Dhani. Insya Allah, ya. Pak Dhani ya. Kalau boleh tambah misalnya selain di apa namanya di hulunya ya, anak-anak muda ini sebenarnya bisa juga masuk ke industri pengolahan. Ini yang saya kira penting sekali ya. Kalau kita jalan ke Thailand, kita jalan ke Jepang, kita jalan ke Korea gitu ya, itu industri pengolahan produk perikanan seperti yang tadi kita bicarakan di awal itu udah maju sekali ya. Jadi ini ada satu data menarik, Mbak ya. Jadi kalau kita bicara soal produksi perikanan Indonesia, perikanan tangkap, kita nomor 2 di dunia. Paling besar, nomor 2 setelah China. Produksi perikanan budidaya kita ya kurang lebih nomor 4 di seluruh dunia. Besar ya. Tapi kalau kita baca data ekspor ya, produk-produk perikanan kita nggak ada apa-apanya. Kalah dengan Thailand, kalah dengan negara-negara yang sebenarnya produksi perikanan sedikit gitu. Nah, kuncinya adalah gimana kita mulai masuk ke hilirisasi sektor perikanan ya. Bagaimana nggak hanya mengekspor bahan mentah tapi juga mengekspor produk perikanan yang punya nilai tambah. Nah, ini menurut saya
cocok ya dengan anak-anak muda ya. Iya. Nah, inovasi-inovasi yang dibutuhkan di situ. Berarti let's go hilirisasi pertanian, Pak. Hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, kelautan ya. Itu sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi Indonesia saat ini. Baik. Pak Dhani, makasih loh udah mampir Nah, di terima kasih studio sama-sama. Pratiga Siniar. Terima kasih juga Reri sudah fasilitasi kami ya untuk ngobrol apapun yang kami harus bicarakan ya kan. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat kita semua, khususnya buat anak-anak muda di Indonesia. Apalagi Gen Z ini mulai tertarik begitu ya Pak Dhani ya. Insya Allah. Jadi Ya. Kita undang ke basis-basis kita KNTI. Kalau mau belajar, mau diskusi dengan nelayan, silakan. Nanti buka aja website atau media sosialnya KNTI. Oh, dari KNTI. Udah komplit semua. Bye-bye Sobat Pratiga Siniar. Terima kasih. Bye. Ya.